Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, nama saya Araria Nabilah Putri, dan kedua teman saya yang bernama Erika dan Hasnita Sari. Jadi kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Program Pengentasan Kemiskinan Zaman Nabi dan Sahabat-sahabatnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan keadaan yang bermartabat. Selanjutnya ada kemiskinan dalam sudut pandang Islam yang akan dijelaskan oleh Hasnita Sari. Baik, saya Kasnita Sari akan melanjutkan materi kami, yaitu kemiskinan dalam sudut pandang Islam. Islam memandang kemiskinan menjadi 3 bagian, yaitu miskin iman, miskin ilmu, dan miskin harta. Islam memandang baik fakir maupun miskin sama-sama harus dibantu, terlepas dari apapun definisinya secara bahasa. Fakir dalam ekspektasi Islam adalah suatu keadaan yang serba kekurangan dan tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki, sedangkan miskin adalah keadaan di mana seorang sudah bekerja tetapi masih belum mencukupi kebutuhan hidupnya. Islam sangat memandang penting permasalahan kemiskinan ini karena kefakiran akan menyebabkan lemahnya iman. Rasulullah SAW sangat memperhatikan permasalahan ini, sehingga beliau dalam pengelolaan keuangan negara menggunakan prinsip langsung menyalurkan semua dana yang dimiliki kepada para mustahik sampai habis tanpa menyiksanya. Kebijakan anti kemiskinan pun turut dianut oleh para Khulafur Rasyidin yang merupakan penerus perjuangan Rasulullah SAW, sehingga pengelolaan dan pendayaan zakat pada masa tersebut sangat disarankan oleh masyarakat. Kesejahteraan umat menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan dalam kebijakan pembangunan negara. Pada masa Rasulullah SAW juga terdapat beberapa upaya yang dilakukan Rasulullah dalam menanggulangi kemiskinan. Salah satunya ialah sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa sesuatu ketika ada seorang pengemis dari kalangan Ansar datang meminta-minta kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bertanya kepada pengemis tersebut, "Apakah kamu mempunyai sesuatu di rumahmu?" Pengemis itu menjawab, "Tentu, saya mempunyai pakaian yang bisa saya pakai sehari-hari dan sebuah cangkir." Rasul langsung berkata, "Ambil dan serahkan ke syal." Lalu pengemis itu menyerahkan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menawarkan kepada para sahabat, "Adakah di antara kalian yang ingin membeli ini?" Seorang sahabat menyaut, "Saya beli dengan 1 dram." Rasulullah menawarkan kembali, "Adakah di antara kalian yang ingin membayar lebih?" Baik, mungkin hanya itulah materi dari saya, dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan program pengentasan kemiskinan. Untuk meningkatkan efektivitas dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Perpres nomor 15 tahun 2010. Yang pertama yaitu ada klaster pertama, di mana kelompok kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. Selanjutnya ada klaster kedua, di mana kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Lalu yang terakhir ada klaster ketiga, yaitu kebijakan berbasis pemberdayaan usaha mikro yang memberi akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya dengan memberikan modal atau pembiayaan dalam skala mikro. Selanjutnya mengenai pengentasan kemiskinan dalam perspektif Islam akan dijelaskan oleh Erika. Baiklah, nama saya Erika. Saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu pengentasan kemiskinan dalam perspektif Islam. Islam menugaskan negara menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat Islam. Islam membagi kebutuhan dasar menjadi 2, yaitu yang pertama kebutuhan dasar individu, yaitu sandang dan pangan, dan yang kedua kebutuhan dasar seluruh rakyat Indonesia, yaitu keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Pengentasan kemiskinan melalui proses yang panjang dan dapat ditempuh dengan langkah-langkah dan pendekatan-pendekatan, yaitu dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan parsial dan pendekatan struktural. Menurut penelitian Yusuf Kardawi, langkah untuk pengentasan kemiskinan yaitu yang pertama, menggalakkan kerja di kalangan kaum miskin,
Yang kedua, mengusahakan jaminan dari kerabat yang kaya. Yang ketiga, mengoptimalkan pemungutan dan pendistribusian zakat. Yang keempat, jaminan dari pembendaharaan negara atau baitul mal. Yang kelima, mewajibkan beberapa pemungutan lain yang dilakukan di luar kewajiban zakat untuk kaum muslimin. Dan yang keenam, menganjurkan sedekah yang sifatnya sukarela. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pengentasan kemiskinan adalah seperangkat tindakan baik ekonomi maupun kemanusiaan yang dimaksud untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan permanen. Sedangkan kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.